dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang memancing menggunakan angsa. Dia adalah guru olahraga SMA bernama Pak Olan. Ketika hendak melepaskan kail dari mulut ikan lele, tanpa sengaja kail tersebut menancap di jarinya. Kepanikan terlihat di wajah keluarganya karena luka yang dialaminya malah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pun segera dibawa ke rumah Nenek Suli untuk diobati. Sesampainya di sana, Nek Suli terkejut karena luka yang dialaminya bukan luka biasa, melainkan santet dari seseorang yang dikirim melalui ikan lele. Nek Suli segera mengobati Pak Olan. Nek Suli berhasil mengeluarkan semua mata kail yang ada di tubuh Pak Olan, akan tetapi ia gagal menyelamatkan nyawa Pak Olan. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Shin berpindah ke seorang mahasiswi kedokteran bernama Kim. Terlihat telapak tangan Kim berkeringat. Ia memarahi 2 teman di belakangnya yang sedang berpacaran saat perkuliahan berlangsung. Sepulangnya dari kampus, ia dikejutkan dengan keberadaan pacarnya Por di dalam kulkas. Por memberikan kejutan selamat ulang tahun pada Kim. Tak lama kemudian, salah satu teman sekolah mereka bernama Tam menelpon. Por memberitahu kabar kematian ayahnya di kampung halamannya. Por segera mengabari 3 teman lainnya. Mereka adalah Ko, Ter, dan Nut. Mereka berencana melayat ke rumah Ta sekaligus reuni setelah 2 tahun lamanya berpisah. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju kampung halaman Ta menggunakan kereta. Di dalam kereta, Kim kembali teringat masa-masa indah mereka ketika masih di bangku SMA, di mana saat itu Kim adalah kekasih Ta. Gimana? Teman-teman sekolahnya sedang belajar bersama ditemani oleh wali kelas mereka bernama Bu Panor yang merupakan ibu tiri Ta. Ia juga memiliki adik tiri bernama Nong yang kerjanya cuma minta uang dan bikin masalah. Panor sangat menyayangi Nong, tapi tidak dengan Ta, anak tirinya. Meskipun begitu, Ta tak peduli karena ia hanya peduli dan ingin membahagiakan ayahnya. Setelah mengerjakan tugas, mereka pun pulang. Keesokan harinya, Tak terlibat perkelahian akibat ulah adiknya Nong. Ia sampai harus ditangkap polisi. Tak lama kemudian, ibu tirinya datang membebaskan Ta. Sesampainya di rumah, Panor langsung menghajar Ta karena telah melibatkan anaknya Nong dalam perkelahian. Padahal semua itu adalah ulah Nong. Terlihat ayah Ta tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, Tak menerima pukulan tersebut. Ia terpaksa melawan balik ketika ibu tirinya menjelek-jelekan ayahnya. Ia tak terima kalau ayahnya dihina. Ayahnya segera membawa putranya keluar dan menenangkannya. Ia membujuk Ta untuk menghormati ibu tirinya dan menyayangi Nong layaknya adiknya sendiri. Ia tak ingin Ta kenapa-kenapa karena bagi ayahnya, Ta adalah harta yang paling berharga. Keesokan harinya, Ta dan teman-temannya bolos sekolah. Mereka melihat Nong di tempat pembuatan tato. Setelah itu mereka mampir ke kedai untuk minum-minum. Naasnya Pak Olan memergoki mereka dan akan menghukumnya di sekolah. Keesokan harinya, Tak memergoki ibu tirinya berbuat mesum dengan Pak Olan dan melaporkannya pada ayahnya. Akan tetapi Bu Panor menyangkalnya sehingga sang ayah menampar Ta. Tak pun curhat pada teman-temannya. Mereka pun berinisiatif mencuri handycam sekolah dan merekam skandal kedua gurunya tersebut sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada ayah Ta. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil merekam adegan mesum tersebut. Naas aksi tersebut diketahui oleh Pak Olan. Pak Olan berhasil menangkap 5 siswanya itu dan memeriksa isi handycam. Untung saja saat itu Por berhasil mengeluarkan kaset rekamannya. Pak Olan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi karena telah mencuri handycam sekolah. Nut yang ketakutan memohon pada gurunya agar tak dilaporkan ke polisi. Pak Olan yang sedari dulu naksir pada Nut, siswinya sendiri, memanfaatkan keadaan ini untuk melecehkan Nut di hadapan siswa-siswanya. Jelas saja teman-teman Nut sangat marah melihat kelakuan guru mereka. Ketika Pak Olan mulai membuka kancing baju Nut,
Ketiga temannya langsung menyerang si guru mesum secara bersamaan. Akan tetapi keadaan berbalik memojokkan mereka ketika Pak Olan menodongkan pistol ke arah mereka. Alhasil mereka berhasil tertangkap dan diikat. Tanpa menunggu lama lagi, Pak Olan melanjutkan aksi bejatnya terhadap Nut. Teman-temannya hanya bisa mengumpat, berteriak, dan menangis melihat Nut yang dilecehkan. Setelah kejadian itu, dendam Tak dan teman-temannya terhadap Pak Olan tak bisa terbendung lagi. Mereka nekat mendatangi seorang dukun sakti untuk menyantet Pak Olan. Awalnya si dukun memperingatkan mereka resiko akan bahaya dari santet tersebut dan meminta mereka untuk mempertimbangkannya kembali. Karena jika sudah terlanjur melakukannya, mereka tak akan bisa membatalkannya lagi. Namun dendam dan amarah sudah menguasai mereka sehingga mereka tak peduli lagi akan resikonya. Si dukun pun meminta syarat yang harus mereka penuhi, yaitu data diri Pak Olan, pakaian, foto, dan pijakan terakhir. Setelah terkumpul, si dukun segera memulai ritual. Ia meminta anak-anak tersebut tak membuka mata saat ritual berlangsung. Namun si Nut malah nekat membuka matanya. Nampak dua jin sedang memakan sesajen mereka. Dukun lalu menjadikan ikan lele sebagai media santetnya. Scene kembali ke awal di mana nyawa si guru cabul tak berhasil diselamatkan. Setelah kematian Pak Olan, target selanjutnya adalah Bu Panor. Mereka berhasil menyebarkan video mesumnya di sekolah yang membuat Bu Panor menjadi stres. Ia sampai melukai dirinya sendiri. Scene berpindah pada Kim yang memutuskan hubungannya dengan Tak. Karena pacarnya tersebut tak pernah fokus belajar, mungkin karena masalah keluarga Tak yang tak berkesudahan. Meskipun tak mau putus, Kim tetap pada keputusannya mengakhiri hubungan mereka berdua. Kembali ke kereta, di mana mereka akhirnya tiba di kampung halaman Tak. Terlihat Tak sangat bahagia menyambut kedatangan teman-temannya. Namun ia harus kecewa ketika melihat mantan pacarnya telah berpacaran dengan sahabatnya Por. Mereka pun bergegas ke kuil memberi penghormatan terakhir pada ayah Tak. Di sini terlihat penjaga kuil menatap aneh ke rombongan Tak. Por lantas bertanya apa penyebab ayahnya meninggal. Tak berkata setelah lulus sekolah, ibu tirinya yang stres selalu membuat masalah. Begitupun adiknya Nong. Karena kesalahan Nong, Tak dijadikan kambing hitam ibu tirinya sehingga dirinya dimasukkan ke panti sosial kedisiplinan. Beban hidup yang terlalu berat membuat ayahnya akhirnya mengakhiri hidupnya. Ia baru bebas setelah mengetahui ayahnya meninggal sehingga dirinya bisa mengurus pemakaman sang ayah. Di sela obrolan mereka, lagi-lagi penjaga kuil menatap aneh ke arah mereka. Dari pemakaman mereka menuju ke rumah Tak dengan menggunakan angkutan umum lalu naik perahu. Mereka menanyakan kabar ibu tiri Tak. Tak berkata setelah kejadian yang menimpa keluarganya, Tak dan ibu tirinya tak tinggal serumah. Sesampainya di rumah Tak, Kang Perahu kembali menatap aneh ke arah mereka. Di sana mereka bertemu nenek Tak. Ia meminta teman-temannya untuk tidak mendekati dan merepotkan neneknya yang sudah pikun. Setelah masuk ke dalam rumah, Tak meminta mereka untuk berdoa ke kuil, sementara ia akan menyiapkan kamar untuk mereka. Dari kuil, mereka langsung ke rumah Bu Panor, sekedar untuk menyapanya. Meskipun sebenarnya ada sedikit keraguan, mereka takut kalau Bu Panor masih dendam atas apa yang mereka lakukan dulu. Tak disangka Bu Panor malah menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Hanya saja, ia tak suka dengan cara berpakaian Nut yang agak terbuka. Tak lama kemudian HP Nut berbunyi. Ia mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit dan Nut harus segera kembali ke rumah. Tatapan tajam Bu Panor terus mengarah ke Nut. Nut terpaksa pulang lebih awal tanpa bisa menikmati reunian bersama teman-temannya. Setelah mengantarkan Nut, mereka kembali ke rumah Tak. Akan tetapi, mereka tak menemukan keberadaan Tak. Mungkin Tak merasa tak nyaman dengan hubungan Por dan Kim. Ter meminta Por untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tak. Kim lantas menemui Tak yang sepertinya belum bisa mengikhlaskan hubungan mantannya dengan Por. Kim berkata bahwa hubungannya dengan Por adalah keputusannya dan bukan salah Por.
Tak kemudian meminta Kim untuk memberinya kesempatan, namun Kim menolaknya. Ia meminta tak melupakan masa lalu mereka dan menghargai keputusannya. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah. Ketika hendak menaiki tangga, tanpa sengaja Kim melihat sosok dari dalam air tepat di bawah rumah Tak. Melihat Kim yang ketakutan, teman-temannya ikut memeriksanya, tapi tak ada siapapun di situ. Sementara itu di kediaman Bu Panor, ia tengah sibuk menyiapkan makan malam untuk mantan siswanya. Akan tetapi ia tak bisa ikut makan bareng karena ia akan bermeditasi dan berdoa di kuil. Singkat cerita, malam pun tiba. Kim mencari kucing nenek Tak sembari membawa makanan. Terlihat kucing tersebut berlari masuk ke rumah nenek. Ia pun meletakkan makanan tersebut di depan pintu. Ia dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan, di mana sang nenek sedang asyik memakan isi perut kucingnya. Kim terlihat khawatir karena sejak kejadian itu ia merasakan aura negatif di tempat itu. Namun tak meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena neneknya hanya pikun saja. Untuk menenangkan suasana, mereka memutuskan berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Sementara itu di sebuah gubuk tengah hutan terlihat Bu Panor sedang berdandan cantik untuk melakukan ritual. Setelah itu ia mengeluarkan semua mayat yang telah diawetkan. Ia memasang foto-foto siswanya di setiap mayat. Waduh, parah nih Bu Guru. Tukang santet ternyata. Di saat bersamaan, Tak dan teman-temannya sedang asyik menikmati hidangan makan malam yang diberikan Bu Panor. Ketika semua makanan itu hampir habis, tiba-tiba mereka semua tersendat oleh kuku, lidah, dan mata yang tak asing bagi mereka, yaitu bagian dari tubuh Nut. Mereka tak menyangka Nut yang dikira sudah berada di rumahnya ternyata telah mati di tangan Bu Panor. Setelah memuntahkan makanannya, mereka bergegas mencari Bu Panor. Namun tiba-tiba Kim kesurupan. Ia dituntun untuk mengambil sebuah handycam di lemari Ayata. Mereka melihat isi video tersebut di mana Bu Panor sedang melahap daging Mbah Dukun yang telah menyantet Pak Olan yang direkam oleh Ayata. Ter kini sadar bahwa Bu Panor masih menyimpan dendam pada mereka. Kim yang tak tahu apa-apa soal kejadian teman-temannya dengan Bu Panor dan Pak Olan terlihat kebingungan. Kini giliran Ter. Bu Panor mengusap darah ke mayat yang ditempeli foto Ter. Seketika itu juga mata batin Ter terbuka. Ia bisa melihat semua makhluk halus di sekitarnya. Teman-temannya heran melihat tingkah Ter yang menjerit ketakutan. Untuk itu mereka memutuskan keluar dari tempat itu sambil berteriak meminta tolong. Ketika satu perahu akan mendekati mereka, tiba-tiba pria tersebut terlempar dan perahunya melayang ke arah Tak dan teman-temannya sehingga membuat Kim terjatuh ke air. Tak segera melompat menyelamatkan Kim. Dan disinilah Kim diperlihatkan saat-saat ayah dan nenek Tak meninggal, ibu dari Ayata. Di mana Bu Panor mengunci nenek Tak dalam lemari dan membiarkannya kelaparan hingga tewas, lalu menyiksa suaminya dengan mencabut semua kuku di kakinya menggunakan tang. Hal itu yang membuat Ayata bundir menembak kepalanya karena tak sanggup lagi menahan siksaan istrinya. Pistol tersebut terlempar di kolong tempat tidur. Kim yang baru siuman menceritakan apa yang dilihatnya dan langsung berjalan menuju kamar Ayata mengambil pistol tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara dari gentong yang berada di samping ranjang ayahnya ketika isinya dibuang. Betapa terkejutnya mereka melihat jasad Ayata. Tak benar-benar histeris melihat ayahnya yang harus berakhir secara tragis. Suasana hening kembali dikagetkan dengan barang-barang dan pintu yang bergerak dengan sendirinya. Penampakan para hantu kembali bermunculan membuat Ter kembali panik dan menangis ketakutan. Untuk menenangkan Ter, Por mengajak mereka ke ruang suci untuk berdoa. Bukannya tenang, keadaan malah tak terkendali, di mana Ter mulai kerasukan. Ia tertawa dan berkata, tak ada yang bisa melindungi orang jahat. Dan tibalah giliran Ko. Ia tiba-tiba merasa tercekik dan mengerang kesakitan sembari melepas pakaiannya yang ternyata
puluhan tokek keluar dari tubuh Ko. Ia pun tewas. Merasa muak dengan insiden tersebut, Por mengajak Tak mencari tempat Panor melakukan praktek santetnya dan akan membunuhnya, sementara Kim diminta menemani Ter. Namun tiba-tiba Ter kembali kumat, ia berlari ketakutan tanpa arah. Kim berusaha mengejarnya tapi malah tersandung dan terjatuh ke sungai dengan luka yang cukup parah. Mendengar teriakan Kim, Tak langsung berlari menuju arah suara Kim dan meninggalkan Por seorang diri. Tak segera menolong Kim. Karena kakinya terluka parah, ia meminta Tak untuk segera menyusul Por, sementara ia akan menunggu di tempat itu. Awalnya Tak keberatan meninggalkan Kim, tapi karena Kim terus memaksa, ia terpaksa menurutinya. Tak lama kemudian Kim melihat Ter yang masih ketakutan. Ia berusaha bangkit mendekati Ter, akan tetapi penglihatan Ter sudah semakin parah. Di matanya, Kim bukanlah manusia lagi, melainkan hantu. Karena frustrasi, Ter langsung mencongkel kedua matanya agar ia tak melihat hantu-hantu yang mengikutinya. Ter tertawa kegirangan karena pandangannya kini menjadi gelap. Ia terus berjalan tanpa arah. Naasnya, Ter terjatuh tepat di tempat penggorengan dan harus berakhir secara tragis. Kim menangis sejadi-jadinya melihat nasib sahabatnya tersebut. Di saat bersamaan, Por yang mendengar tangisan Kim tiba. Ia syok melihat kondisi Ter. Meskipun demikian, ia berusaha tetap tenang dan menenangkan Kim yang masih terguncang. Namun tiba-tiba wajah Kim berubah menjadi Panor dan membuat Por ketakutan. Ia mengarahkan pistol ke arah Kim. Sontak hal itu membuat Kim ketakutan dan terus menyadarkan kekasihnya tersebut. Dan untung saja Tak tiba tepat waktu menyelamatkan Kim. Melihat Por yang tak terkendali, Tak segera membawa Kim dan meninggalkan Por di tempat itu. Sementara Por kembali berlari ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan gubuk Panor. Ketika ia sedang mengintip, aksi tersebut langsung diketahui oleh Panor. Por yang terkejut langsung lari terbirit-birit. Akan tetapi Panor berhasil menyantetnya sehingga membuat Por terjatuh. Panor mencabut gigi mayat satu persatu membuat Por mengerang kesakitan. Tiba-tiba Panor sudah berada di hadapannya. Ia meminta Por mengakui semua kesalahannya. Disinilah terungkap bahwa Por selama ini sangat menyukai ibu Panor. Ia sampai nekat meminta Pelet ke dukun agar bisa melakukan hubungan terlarang dengan Bu Panor. Dan tanpa sepengetahuan teman-temannya, Por berhasil menyetubuhi gurunya. Bukan hanya Por saja, Pak Olan yang tertarik pada Bu Panor ternyata melakukan hal yang sama, meminta Pelet pada Mbah Dukun. Melihat hal tersebut, Por menjadi cemburu dan marah. Ia mengadukan hal tersebut pada Tak. Itu sebabnya Tak memergoki ibu tirinya dan Pak Olan. Pak Olan yang mengetahui aksi Por langsung menyekapnya di gudang dan dilecehkan. Sakit hati dan dendam itulah yang membuat Por akhirnya menyebarkan video porno kedua gurunya tersebut. Setelah itu ia kembali ke dukun untuk menyiksa Bu Panor karena telah mengkhianatinya. Bu Panor yang sudah muak dengan kiriman santet bertubi-tubi memutuskan untuk meminta bantuan Nenek Suli. Nenek Suli berkata hanya ada satu cara untuk menghentikan santet itu dan mendapatkan kesaktiannya, yaitu membunuh dukun tersebut dan memakan dagingnya. Namun resikonya sangatlah berat, yaitu Panor akan menjadi gila karena semua ilmu sihir dukun akan berpindah padanya. Tanpa berpikir lama lagi, Panor melakukan saran dari Nenek Suli. Kembali ke hutan, Panor yang sudah tak sanggup menerima siksaan lagi terpaksa mengakui semua kesalahannya. Ia meminta maaf pada Bu Panor, namun yang terjadi di luar dugaan saya. Orang yang ada di hadapannya bukanlah Bu Panor, melainkan Kim dan Tak. Kim syok mendengar pengakuan Por yang sangat menjijikan itu. Ia benar-benar tak menyangka Por adalah pria bejat yang melibatkan teman-temannya sendiri hanya karena nafsu. Por hanya bisa menangis meminta maaf pada Kim dan Tak. Ia memohon agar mereka tak meninggalkannya di hutan. Namun Kim dan Tak yang sudah kecewa langsung beranjak dari tempat itu. Setelah itu Panor datang membawanya ke tempat eksekusi. Ia akan menumbalkan Por pada Dewa Mata Tiga. Ia memberi suntikan agar tubuh Por menjadi lumpuh tapi tetap dalam keadaan sadar.
Lalu ia menuangkan air mendidih ke mulut Por dan membakar sedikit demi sedikit tubuh Por dalam keadaan hidup. Kita beranjak ke Kim dan Tak. Karena Kim sudah tak sanggup jalan, mereka memutuskan beristirahat sejenak di kuil tepi sungai. Shin berpindah ke kantor polisi, di mana Paman Nut sedang mendesak kepolisian untuk mencari ponakannya yang hilang tanpa kabar. Ketika sang paman mencoba menghubungi HP Nut, Kim dan Tak terkejut mendengar bunyi HP Nut. Ia langsung menjawab panggilan tersebut dan menceritakan apa yang mereka alami. Paman Nut yang syok mendengar kabar kematian ponakannya langsung melaporkannya kepada polisi. Singkat cerita, kini polisi sudah berada di TKP dan mengepung gubuk Panor, ditemani dukun lokal untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ketika Panor akan membur kepala Por, polisi langsung menerobos masuk. Bukannya takut, Panor malah tersenyum dan meneruskan aksinya tersebut sehingga polisi langsung menembak mati Bu Panor. Setelah itu polisi segera mengevakuasi Kim. Terlihat tak menemaninya di ambulans. Kim kini sudah berada di rumah sakit. Setelah orang tuanya pergi, tak menemuinya. Kim sangat bersyukur karena mereka berdua bisa selamat dan tak tetap berada di sisinya hingga polisi datang. Menurut saya Kim selamat karena sejak awal ia memang tak pernah terlibat. Itu sebabnya Bu Panor tak memasukkannya dalam target balas dendam. Kim pun mengajak Tak balikan dan memulai dari awal lagi. Tak terlihat bahagia mendengarnya. Sembari berpegangan tangan, Kim menyaksikan berita evakuasi pada korban yang mati di desa Tak. Satu persatu nama korban disebutkan, dan mayat terakhir yang ditemukan di sungai adalah mayat dari anak tiri Panor, yaitu Tak lah. Seketika itu juga Kim langsung teringat tatapan aneh dari penjaga kuil dan Kang Perahu. Juga saat tangan Kim berkeringat di kelas. Yang ternyata arwah Tak selalu mengikuti Kim. Jadi selama di kampung Tak, ia sengaja memberi petunjuk pada Kim akan kejadian-kejadian yang menimpahnya dan keluarganya. Hanya saja Kim tak menyadarinya. Siksaan yang dialaminya 1 tahun lalu sama seperti yang dialami Por. Ia tak pernah dimasukkan ke panti sosial seperti yang ia katakan. Ia sengaja meninggalkan Por di hutan karena ia sudah mengetahui kejahatan Por. Jadi 1 tahun setelah lulus sekolah, Tak meninggal. Disitulah ia menghubungi teman-temannya mengabarkan kematian ayahnya. Padahal jasad sang ayah yang diawetkan Bu Panor sudah berumur 1 tahun. Itu sebabnya polisi menemukan jasad Tak sudah menjadi tengkorak. Oke, lanjut. Ketika Kim melihat ke arah Tak, arwah Tak menuntunnya bunuh diri dan terjatuh tepat di hadapan orang tua Kim. Tak berkata, ia memenuhi apa yang Kim inginkan, yaitu bersama Tak selamanya. Di detik-detik terakhir hidupnya, Kim kembali teringat ke masa sekolah, di mana ia dan rivalnya taruhan untuk memperebutkan Tak, yang waktu itu Tak termasuk salah satu cowok paling populer di sekolah. Tak mau kalah taruhan, Kim meminta pelet pada Mbah Dukun. Sang dukun berkata bahwa pria tersebut akan selalu bersamanya sampai mati. Art of the Devil 3 ini adalah kelanjutan cerita dari sequel 2. Di mana kita akan dibawa flashback ke awal pertemuan Bu Panor dan ayah Tak, juga kronologi meninggalnya Tak beserta keluarganya. Satu tahun setelah meninggalnya Tak, terlihat seorang biksu menjemput arwah Tak di dermaga. Biksu berkata bahwa Tak memiliki karma buruk. Ia telah terjebak dalam siklus kekal ilmu hitam yang digunakannya. Tak menyesal dan meminta pada biksu untuk disucikan. Namun biksu berkata bahwa ia harus menuai apa yang telah ia tanam. Sang biksu hanya bisa membantu Tak dengan membawanya kembali ke rumah ayahnya. Shin berpindah ke seorang dukun bernama Dit. Aduh, ini tambah huruf aja di nama Mimin dong. Aduh. Terlihat Dit sedang menyiksa guru spiritualnya untuk mendapatkan Dewa Mata Tiga agar bisa menguasai seluruh ilmu hitam. Sang guru berkata bahwa hanya pion yang akan dipilih Dewa Mata Tiga, bukan Dit.
Setiap hari Dit harus berendam dengan ramuan herbal untuk menyembuhkan luka di perutnya yang semakin hari semakin parah, sampai digerebutin belatung karena terlalu banyak menyerap ilmu hitam. Karena kesal dan tak menemukan dewa mata tiga di tubuh sang guru, dengan sadisnya Dit menghabisi gurunya sendiri. Sesampainya di rumah Dit didatangi oleh hantu pion. Ternyata setelah mendapat informasi dari gurunya, Dit langsung membunuh pion, akan tetapi ia gagal mendapatkan mata tiga. Jika ia tak segera mendapatkan mata tiga, lukanya akan terus memakannya hingga tewas. 1 tahun sebelum tak meninggal, di sebuah rumah sakit jiwa terlihat seorang perawat bernama Pen dan dokter menuju ke ruangan pasien yang tak asing lagi, yaitu Bu Guru Panor yang menjadi ODGJ setelah makan daging Mbah Dukun. Jadi si Pen ini adalah adik kandung ibu Tak yang bernama Deon. Tak lama kemudian, suami Pen bernama Aut datang. Mereka berdua segera bergegas menjemput ponakan Pen yang tak lain adalah Tak. Sudah 10 tahun lamanya Tak meninggalkan kampung halaman ibu kandungnya. Kakek Tak, ayah dari ibu Tak, sangat bahagia menyambut kedatangan cucu satu-satunya tersebut. Ia berjanji akan membiayai segala kebutuhan dan akan menguliahkan Tak. Dan ini adalah nenek buyut Tak, seorang cenayang. Ia adalah ibu dari kakek Tak. Pen segera membawa ponakannya tersebut ke kamar ibu Tak. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak sengaja Tak menemukan mayat ibunya yang diawetkan di pabrik garam milik kakeknya. Sang kakek memergoki Tak, namun ia tak marah. Kakek berkata selama 15 tahun ia menyimpan mayat Deun, berharap bisa menghidupkannya kembali. Ketika Tak masih kecil, mereka pernah mencoba ritual tersebut. Akan tetapi gagal karena Tak yang ketakutan tak bisa membaca mantra yang diberikan padanya. Dan dukunnya adalah Dit. Di sini kita bisa lihat Bu Panor dijadikan wadah untuk menghidupkan Deun. Alasan si kakek menggunakan ibu Panor karena dialah penyebab ibu Tak meninggal. Panor adalah perusak rumah tangga putrinya alias pelakor. Dengan kata lain, tubuh Panor nantinya akan ditempati oleh roh Deun, sementara roh Panor akan ditarik keluar dan disimpan di dalam cermin lalu dikubur, agar jiwa Deun selamanya berada di tubuh Panor. Karena kini Tak telah dewasa, sang kakek berniat melakukan ritual itu kembali. Ia yakin ritual menghidupkan kembali putri sulungnya akan berhasil. Ia lantas memberikan mantra tersebut pada Tak untuk dihafalkan. Tak lama kemudian, Pen datang membawa album foto keluarga Tak dan buku harian ibunya. Ia meminta ponakannya untuk membaca isi buku tersebut. Dan kita akan dibawa flashback ke hari kelahiran Tak. Saat itu keluarga Tak sangatlah harmonis dan bahagia. Akan tetapi setelah melahirkan, Deun mulai sakit-sakitan. Setiap hari ia harus mengkonsumsi ramuan herbal khusus yang dibuat oleh suaminya. Meskipun begitu, Deun tetaplah bahagia karena keluarga dan suaminya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun perlahan-lahan kebahagiaan itu mulai memudar ketika orang ketiga hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Dia adalah Panor, pelakor yang menyebabkan ibu Tak meninggal. Waktu itu ayah Tak sedang berada di sekolah berniat mencari guru privat untuk adik iparnya yang akan ikut ujian keperawatan. Di saat bersamaan, Panor masuk ke ruang kepala sekolah yang membuat ayah Tak langsung terpesona. Tanpa berpikir panjang lagi, Prawit, ayah Tak langsung meminta Panor menjadi guru privat iparnya. Setiap hari Panor datang ke rumah Prawit. Merasa waktunya bersama Panor masih kurang, ia meminta tambahan waktu dengan memberikan les untuk anaknya Tak. Tak disangka Panor memiliki perasaan yang sama dengan Prawit. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat dan mesra. Panor bahkan menyewa salah satu rumah keluarga Prawit agar bisa terus berduaan. Jelas saja hal itu tak disia-siakan oleh Prawit. Ia memberitahukan hal tersebut kepada ibunya, dan yang terjadi adalah sang ibu malah mendukung hubungan mereka berdua. Karena ia tahu putranya sangat menyukai Panor. Ia tak keberatan jika Prawit menjadikan Panor istri kedua sembari memberikan alamat seorang dukun. Sepulang dari dukun, seperti biasanya Prawit harus memberikan Deun ramuan herbal racikannya. Setelah meminumnya, tanpa diduga Deun mengalami kejang-kejang dan tewas.
Di hari Pen dinyatakan lulus ujian masuk akademi keperawatan, harus diiringi berita duka meninggalnya sang kakak. Disinilah terkuak bahwa Daewon mati karena diracuni oleh suaminya agar bisa menikahi Panor. Tak hanya bisa menangis mengetahui kenyataan tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Panor yang sedang hamil anak kedua teringat kembali ketika ia memakan daging mbah dukun yang membuatnya berakhir di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, hari pembangkitan pun tiba. Pen dibantu tak segera membawa kabur Panor dari rumah sakit jiwa dan menempatkannya di gudang. Semua telah berkumpul termasuk dukun dan segera memulai ritual dengan mengeluarkan janinnya terlebih dahulu. Ketika Panor berteriak kesakitan, nampak dewa mata tiga muncul di keningnya. Bersamaan dengan dikeluarkan janinnya, roh Panor pun ikut keluar. Tak segera membaca mantra, terlihat jasad ibunya mulai bergerak dan berpindah ke tubuh Panor. Sementara roh Panor dimasukkan ke dalam cermin. Dukun mengikat benang merah ke tangan Panor. Ia berkata untuk menjaga benang tersebut dan jangan sampai putus. Segera mengkremasi jasad Daewon serta menguburkan cermin dan janin Panor. Kini Daewon telah bangkit dalam tubuh Panor. Tak terlihat sangat bahagia menyambut kehidupan baru ibunya. Sementara Awat segera OTW kuil di tengah hutan untuk menjalankan perintah dukun. Akan tetapi Awat yang mendengar suara wanita malah lari ketakutan tanpa menguburkan janin dan cermin yang berisi Panor. Keesokan harinya keluarga tak langsung mengkremasi jasad Daewon. Setelah itu, Pen bersama suaminya berbelanja perlengkapan bayi dan baju untuk kakaknya Daewon. Awat sangat bahagia mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah. Keceriaan dan kebahagiaan yang sudah lama kakek dambakan kini menjadi kenyataan. Seluruh keluarga bersukacita menikmati momen bahagia tersebut. Akan tetapi tak berlangsung lama. Ketika nenek meletakkan sesajen di depan rumah, Daewon secara diam-diam memakan sesajen tersebut dengan lahapnya. Ia sampai berebut dengan demit lainnya. Tanpa ia sadari, benang merah di tangannya terputus. Seketika itu juga ia mengalami kejang-kejang. Para demit yang melihatnya langsung pergi meninggalkan Daewon. Ayah dan nenek segera membawanya ke gudang dan tak menyadari bahwa benang di tangan Daewon terjatuh. Menurut nenek, orang yang kembali dari kematian tidak akan sepenuhnya menjadi normal. Terlihat roh Daewon seakan-akan ingin keluar dari tubuh Panor. Nenek langsung membacakan mantra dan memercikan air suci untuk menenangkan Daewon. Tak terlihat cemas mengetahui kondisi ibunya. Keesokan malamnya, Daewon mendatangi sebuah gubuk tengah hutan di mana suaminya sudah terikat. Daewon kembali teringat akan semua perbuatan suaminya yang telah meracuninya dan menikahi selingkuhannya Panor. Ia mulai menyiksa suaminya seperti kejadian yang kita lihat di sequel kedua Art of the Devil. Setelah itu ia kembali ke rumah, namun di jalan ia dihadang oleh dukun Dit. Dit berencana mengambil dewa mata tiga dari tubuh Panor. Tak yang sedang mencari ibunya tanpa sengaja melihat dukun membawa pergi ibunya. Ia berusaha menghentikannya tapi tak berhasil. Dukun membawa Panor ke sebuah gudang dekat kuil di mana Awat menyimpan janin dan cermin berisi roh Panor. Dukun meminta roh Daewon keluar dari tubuh Panor agar ia bisa mengambil dewa mata tiga. Namun Daewon menolaknya. Dukun terpaksa memasang segel di tubuh Panor yang membuat roh Daewon terpaksa keluar. Ketika dukun akan mencongkel mata tiga, tak tiba-tiba muncul dan langsung menyerang dukun. Dan tanpa sengaja membuat cermin yang berisi roh Panor pecah. Karena tak bukanlah lawan dukun, ia dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi semua sudah terlambat. Roh Panor kini telah kembali ke tubuhnya. Hal itu membuat dukun ketakutan dan kabur dari tempat itu. Panor kemudian membawa Tak pulang ke rumah. Tak masih belum tahu bahwa roh dalam tubuh Panor bukanlah ibu kandungnya. Dari sinilah aksi balas dendam Panor dimulai. Ia mengumpulkan bahan-bahan untuk menyantet keluarga Prawit, mulai dari bekas pijakan kakek-kakek hingga rambut Pen. Setelah semuanya terkumpul, Panor kembali ke gudang mengikat sang kakek. Ia berkata akan membiarkan kakek menyaksikan kematian anggota keluarganya.
Ia sampai memasang banyak peniti di area mata kakek agar si kakek tak bisa memejamkan mata. Setelah itu, ia mulai menyantet nenek buyut Aot dan tak berusaha menghentikan nenek yang akan menusuk kepalanya dengan tusuk kode, akan tetapi mereka gagal menyelamatkan nyawa nenek. Aot berhalusinasi mendengar dan melihat istrinya Pen menangis menahan rasa sakit di perutnya yang terlihat berdarah. Ia mengejar Pen hingga ke dalam hutan. Namun sesampainya di hutan, wajah Pen seketika berubah menjadi Panor. Aot segera berlari menjauhi Panor. Aot yang ketakutan kembali dikejutkan dengan munculnya seekor kalajengking dari balik bajunya. Dan tiba-tiba lehernya sudah terikat tali kincir angin. Untung saja tak datang tepat waktu bersamaan dengan pulangnya Pen dari rumah sakit. Mereka berusaha menyelamatkan Aot namun semuanya sia-sia. Aot harus tewas di tempat itu. Pen hanya bisa menangisi kematian suaminya. Kini giliran Pen. Mendengar teriakan kesakitan dari ayahnya, Pen dan ponakannya berusaha mencari keberadaan kakek di gudang. Namun anehnya, mereka berdua tak bisa menemukan gudang tersebut. Karena sudah dimantrai oleh Panor, bukan hanya gudang saja yang tak terlihat, tapi Tak dan bibinya tak bisa saling melihat, padahal jarak satu sama lain sangatlah dekat. Panor menjadikan ayam mertuanya sebagai wadah untuk menyantet keluarga Tak. Ia memasukkan kalajengking ke mulut kakek yang membuat Pen kesakitan karena kalajengking tersebut kini sudah berada di dalam perutnya. Dan tewas. Tak syok melihat bibinya mati mengenaskan. Di saat ia sedang meratapi kematian sang bibi, Panor tiba-tiba muncul. Tak yang sudah tak tahan langsung menyerangnya, akan tetapi serangannya tersebut menembus tubuh Panor. Ketika Panor mencekik leher Tak, dukun tiba-tiba datang menjerat leher Panor dan menusuknya dengan pisau. Dukun meminta Panor menyerahkan mata tiga. Namun Panor berkata bahwa ia telah menumbalkan tubuhnya menjadi budak dewa mata tiga. Mendengar itu dukun menjadi panik dan ketakutan. Ia langsung melepaskan Panor. Panor langsung membacakan mantra hingga membuat tubuh dukun hancur seketika. Tak yang berhasil menemukan gudang syok melihat anggota keluarganya yang sudah meninggal berada di tempat itu bersama kakek. Ketika ia akan menyelamatkan kakek, Panor tiba-tiba muncul. Panor berhasil menangkap anak tirinya dan membunuh Tak seperti adegan yang kita lihat di sequel kedua film ini. Shin berpindah ke biksu yang mengantar arwah Tak menasehati Panor agar bertobat. Terlihat Panor menangis sembari membayangkan masa kecilnya, yang ternyata sejak kecil Panor telah belajar ilmu hitam untuk membalas dendamnya kepada teman-temannya yang sering membulinya di sekolah karena penampilannya yang tidak menarik. Ia juga meminta kepada dukun agar membuatnya terlihat cantik dan dipuja oleh semua orang. Di akhir film diperlihatkan arwah Tak yang sedang menjemput teman sekolahnya di stasiun kereta. Kisah ini pun berlanjut di sequel kedua dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah jauhi dukun, jauhi ilmu hitam. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.